Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh melalui sepanjang minggu ini dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, sehingga kita boleh berkata di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, ya kan saudara? Dan melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya dunia semakin hari semakin jahat. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan sana, tapi firman Tuhan sudah mengajarkan kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Percaya akan apa? Percaya akan janji-janji Tuhan. Jadi keadaan tidak bisa mengubah janji Tuhan, keadaan tidak bisa menggagalkan janji Tuhan, dan keadaan bisa Tuhan pakai untuk menggenapi janji Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan, hidup kita hanya terarah kepada pribadi Tuhan, iya kan? Makanya Rasul Paulus jelas katakan, carilah perkara-perkara yang ada di sorga, perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Kenapa? Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Melalui program Bible and Coffee ini juga, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, kita yang sudah merasa diberkati, dikuatkan, diteguhkan melalui renungan-renungan yang sudah kita dapat di setiap hari. Ayo, saatnya kita jadi berkat. Kita rindu memberkati juga setiap umat Tuhan lainnya, keluarga, kerabat, kenalan kita, ya kan, yang ada di akun-akun media sosial kita bagikan kembali sehingga kita boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, kami boleh mengecap apa yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu kami bersyukur, karena kami memulai hari ini bersama dengan firman-Mu. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi kami umat-Mu. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Rasul Paulus bilang begini, tetapi harta ini kami miliki, kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Rasul Paulus sedang mengajak setiap umat Tuhan, baik umat Tuhan yang ada di Korintus pada saat itu, dan bagi kita buat pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa di dalam hidup kita, iya kan, ada harta. Apa itu harta terindah? Yakni kekuatan untuk menghadapi apapun yang harus kita hadapi di muka bumi ini. Bukan berasal daripada kita, tapi berasal daripada Allah. Ini mesti kita tahu. Maka Rasul Paulus mengajak kita untuk mengerti bahwa tubuh kita ini digambarkan sebagai bejana tanah liat, iya kan, yang Tuhan bilang juga kepada Yeremia, engkau seperti bejana di tangan penjunan, engkau seperti tanah liat di tanganku, kata Tuhan kepada Yeremia pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus memakai hal ini, berarti tubuh kita itu hanya bejana tanah liat, rapuh, iya kan, rapuh, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan, kemampuan, kesanggupan saya bisa ada sampai dengan hari ini. Gak ada orang yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar kekuatan yang tidak terbatas itu, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita gak kuat kok menghadapi badai. Kalau kita mau jujur, seringkali kita hampir-hampir menyerah, iya kan? Tapi ada saja penghiburan Tuhan loh. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bertahan, kita bisa bilang, Tuhan, aku percaya Engkau ada di pihakku, Engkau yang memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Sehingga akhirnya hidup kita menyadari, sama seperti Rasul Paulus katakan, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Bahwa kami dipercayakan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Setiap kita dipercayakan untuk memberitakan Injil yang ditugaskan Allah. Nah, Rasul Paulus sadar menjalani panggilan itu tidak mudah.
Enggak mudah, saudara. Baik tantangan dari pihak luar, tantangan dari pihak dalam. Bahkan dari kelemahan-kelemahan tubuh Rasul Paulus juga ia menyadari bahwa ini bukan gampang menghadapinya. Nah, hari ini akhirnya kita mengerti. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya daripada Tuhan. Sekalipun Rasul Paulus punya kelemahan tubuh, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita pun, kalau kita mengalami kelemahan tubuh, kita nggak usah komplain sama Tuhan. Tuhan, saya udah ngikut Tuhan, saya udah berdoa, tapi masih ada aja sakit penyakit ini. It's okay. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus dahsyat dipakai Tuhan dalam penginjilan, tapi Tuhan masih izinkan ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, ini bejana tanah liat, rapuh, hidup kita itu rapuh sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan manusia. Kenapa? Karena manusia rapuh, manusia mengecewakan, ya kan? Jangan pernah berbangga diri, oh saya mah sehat pendeta, saya olahraga setiap hari. Oh, jika Anda merasa sehat, saudaraku, hati-hati, sadar bahwa setiap saat keadaan bisa berubah. Saya sedang nggak mengajak kita untuk tidak berolahraga. Wajib jaga bait Allahmu, jaga bait kudus Tuhan dalam hidup kita, iya kan? Tapi kita mesti ingat, jangan membanggakan diri, oh, saya jaga kesehatan. Tubuh kita sehat bukan berarti nggak bisa terserang sakit penyakit. Betul, kita harus jaga kesehatan, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kita mesti sadar, kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya bukan dari kita. Kuncinya ini, gitu kan? Kuncinya ini, kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Karena itu jangan sombong, tetap rendah hati, iya kan? Gunakan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya Tuhan bisa pakai hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Nah, hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita mesti sadari bahwa kita adalah, tubuh kita ini adalah bejana yang rapuh. Iya kan? Bejana tanah liat rapuh sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu ingatlah selalu akan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan yang rapuh ini, tubuh yang rapuh ini habis lenyap. Kita nggak pernah tahu. Karena itu belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Iya kan? Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pernah membawa, saya mah aman pendeta, saya udah punya tabungan banyak, bisnis saya kuat, udah, iya kan? Udah seperti apa itu namanya, gurita itu ada di mana-mana bisnis saya pendeta. Ya saya mah bisalah bertahan. Saudaraku, nggak ada yang kita bisa banggakan di dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita masih bisa berbisnis, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa menyenangkan keluarga, rumah tangga kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Iya kan? Rendah hati sama kayak Rasul Paulus. Rasul Paulus menyadari biarpun dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia tahu kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari kami. Bahkan Rasul Paulus bilang, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Kalau kita sanggup bekerja, kita sanggup cari nafkah, kita sanggup buat istri suami kita bahagia, kita sanggup buat segala sesuatu, itu karya Tuhan yang memampukan kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini rapuh. Tubuh kita ini rapuh. Karena itu ingatlah selalu, kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Hidup kami adalah bejana tanah liat di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami, karena tubuh kami rapuh. Sebagai bejana tanah liat adalah bejana yang rapuh. Tapi kami mengerti firman-Mu mengingatkan kami, kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan dari bejana ini. Kekuatan berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Sebab kekuatan daripada Tuhan itulah yang memampukan kami menghadapi badai. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu yang memampukan kami untuk menolak keinginan-keinginan dosa. Kekuatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan itu yang memampukan kami untuk tetap berjalan maju, walaupun kami mencucurkan air mata. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa ya Bapa, buat setiap umat Tuhan, agar setiap kami menyadari bahwa kekuatan kami itu hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah ingat akan Tuhan. Karena kita memiliki tubuh yang rapuh, bejana yang rapuh. Dan kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Jangan sombong. Tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.